Halo Bapak, Ibu, dan semuanya. Kembali lagi kita bersama di channel YouTube GKJ Pekalongan. Saat ini kita berada di tempat yang asri ini, yaitu di rumah kediaman Bapak Pendeta Yusuf Sarjono SAG. Dan saat ini kita ada dua narasumber, yaitu Bapak Pendeta Yusuf Sarjono SAG dan calon pendeta Mas Yosua Triwrahatnala STH. Pada kesempatan ini kita akan membahas persekutuan doa yang ketiga dalam masa Advent dan Natal tahun 2023 ini. Oke, langsung saja sebelum kita masuk dalam tema, monggo dipersilahkan siapa tahu dari para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube GKJ Pekalongan ini ada yang belum mengenal siapa beliau-beliau ini. Kami persilahkan Bapak Pendeta Yusuf Sarjono, monggo. Terima kasih. Nama saya Yusuf Sarjono, pendeta di GKJ Immanuel Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dan saya sejak tahun 2004 menjadi pendeta dan sekarang sudah hampir emeritus. Saya kira itu aja yang perlu saya perkenalkan secara singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Dan narasumber yang kedua adalah dari Mas Yosua. Monggo Mas Yosua. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Yosua Triwrahatnala. Saat ini status adalah calon pendeta di GKJ Immanuel Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dan saat ini masih dalam tahap pembimbingan di bulan yang keempat. Dan saya sendiri asalnya dari Sumatera dan lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia, Yogyakarta. Mungkin itu saja, sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosua. Dan tema kali ini yang akan kita bahas adalah bukan aku tapi dia. Saat ini banyak orang yang mengikuti tren-tren media sosial. Jadi di situ orang kadang-kadang sudah mengikutinya, misalnya kayak yang sekarang anak muda itu kan suka K-pop ya, musik-musik Korea, ataupun konser-konser yang terkenal sekarang Coldplay. Bahkan sekarang yang lagi marak juga itu kan sekarang banyak yang flexing. Nah, terkhusus untuk para anak muda ini, terkadang mengikuti tren semacam itu akan membuat originalitas manusia itu menjadi kabur, sehingga mereka itu akan berusaha menjadi orang lain atau yang diidolakan itu. Nah, menurut Pak Pendeta Yusuf, dengan fenomena ini bagaimana? Ya, kalau kita menyaksikan fenomena yang seperti itu, sebenarnya muncul juga pertanyaan, yang dimaksud originalitas itu seperti apa? Kenapa demikian? Karena menurut Plato ya, bahwa manusia itu adalah makhluk peniru yang paling ulung. Meniru apa? Ya meniru alam yang ada di sekitarnya, juga meniru orang lain gitu. Misalnya saja meniru alam semesta. Manusia ingin bisa terbang seperti burung lalu ciptakan pesawat terbang. Ingin berenang lalu ciptakan kapal laut, bahkan bisa sampai menyelam. Dan yang lainnya itu meniru alam. Dan juga meniru orang lain. Kita melihat bagaimana
ketika masih anak-anak, dia meniru orang-orang yang terdekat. Dalam hal ini bisa orang tua, ayah, ataupun ibu, karena memang orang yang terdekat pertama-tama itu adalah ayah dan ibu. Makanya kemudian muncul pertanyaan, originalitas yang seperti apa itu yang kemudian perlu kita tanyakan. Tetapi yang pasti memang kita itu memang harus menjadi diri sendiri. Kenapa begitu? Karena ketika kita hidup di alam keterbukaan seperti ini, sudah tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Misalnya kalau saya ingin menjadi seperti si A, pasti akan ketahuan bahwa itu sebenarnya bukan dirimu sendiri, tetapi itu adalah si A, dan itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, kemudian ketika kita mesti harus menjadi diri sendiri, itu memang boleh dibilang ada unsur bakat itu sendiri, ya, unsur bakat. Dan unsur bakat ini memang dibawa sejak dari lahir, ya, dibawa sejak dari lahir. Nah, di samping kita melihat perkembangan manusia itu selain dari bakat yang dibawa sejak dari lahir, dia juga dipengaruhi oleh lingkungannya, ya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya kemudian ada teori konvergensi itu antara bakat dengan lingkungannya, itulah yang kemudian membentuk manusia itu sendiri. Ya, maka originalitas yang seperti apakah yang perlu kita tanyakan gitu, karena tadi menurut Plato manusia itu kan makhluk homo mimesis gitu, jadi peniru yang paling ulung gitu. Kenyataannya memang seperti itu, gitu. Ya. Nah, sekarang dengan tadi itu, bagaimana caranya kita sebagai manusia ini supaya bisa menjadi diri sendiri tanpa meniru atau membandingkan orang lain, itu bagaimana itu, Pak Pendeta? Ya, itulah yang kemudian tadi saya bilang, kita memang harus menjadi diri kita sendiri. Walaupun sebenarnya juga tidak salah amat ketika kita meniru orang lain, ya, meniru ayah kita atau meniru ibu kita atau meniru alam yang ada di sekitar kita. Dan peniruan-peniruan seperti itu sebenarnya bertujuan supaya bisa diterima oleh orang lain, bisa diterima oleh masyarakat atau lingkungan yang ada di situ, ya. Makanya kemudian dia meniru dengan lingkungannya itu. Tetapi kalau dikatakan bahwa kita memang harus menjadi diri kita sendiri, yang pertama-tama kita memang perlu jujur terhadap diri kita sendiri, bahwa aku bukan orang lain, tetapi aku adalah aku. Kemudian juga kita memang harus rendah hati, ya, kita memang harus rendah hati dengan pengakuan bahwa barangkali orang lain itu bukan aku karena memang mereka bisa lebih tinggi daripada aku, atau mungkin mereka juga bisa lebih rendah kedudukannya dibanding dengan aku, ya. Selain jujur, rendah hati, maka kita perlu memang introspeksi, melihat sesungguhnya siapa saya yang sebenarnya, ya. Walaupun untuk itu semua kita memerlukan orang lain. Saya tahu kalau saya itu pendeta karena ada yang tidak pendeta. Saya tahu kalau saya itu laki-laki karena ada yang perempuan. Ya, maka orang lain itu perlu juga untuk memahamkan saya terhadap diri saya sendiri. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Gitu.
Nah, masalahnya kayak gini. Kadang orang ingin menjadi diri sendiri itu, tapi dia kadang merasa takut atau rendah diri. Nah, bagaimana itu mengatasinya, Mas Tri? Ya, orang takut menjadi diri sendiri dan merasa rendah diri gitu ya. Ya. Itu sebenarnya berkaitannya tentang sosial itu sendiri. Bagaimana sedang memposisikan kita ada di mana tempatnya gitu kan. Karena memang kalau dari kebanyakan yang sering saya jumpai, ya mungkin juga saya sendiri gitu ya. Ya. Terkadang memang masih ada rasa minder itu sendiri. Artinya adalah kehidupan manusia memang tidak bisa dipungkiri terlepas dari strata kehidupan itu tadi. Artinya ketika mungkin di kalangan orang-orang yang memiliki strata tinggi, pasti saya sendiri tentunya apakah nanti saya akan diterima seperti itu kan. Kemudian juga apakah nanti mereka juga bisa menerima saya. Maka itulah terkadang memang menjadi diri sendiri agak sedikit susah, karena ya memang terkadang pikiran kita sendirilah yang membuat kita susah seperti itu. Nah, apabila tadi sudah dikatakan begitu, bagaimana sebaiknya kita ini menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan, atau sebagai orang Kristen itu di tengah-tengah lingkungan sekitar kita ini yang tadi itu tren dengan media sosial yang selalu meniru-niru ataupun mengidolakan sampai dia menjadi kabur originalitasnya dia itu. Ya, artinya seperti ini, tujuan kita hidup terutama adalah untuk orang Kristen atau orang percaya, itu adalah fokus utamanya memang harus menguatkan kita itu mau menjadi pribadi ya, yang baik di hadapan Tuhan atau baik di hadapan manusia. Nah, artinya adalah ketika kita memang tujuannya adalah supaya baik di hadapan Tuhan, ya itu tadi kembali lagi kita memang harus menyesuaikan diri kita, menjalani hidup seperti yang Tuhan ajarkan, tidak boleh sombong dan lain sebagainya. Ya meskipun memang menjadi hidup seturut kehendak Tuhan bisa dikatakan mudah, tapi sangat sulit untuk menjalankannya seperti itu. Nah, kemudian juga memang pengaruhnya secara tidak langsung kalau pada saat ini itu adalah sosial media. Karena mengapa? Dari sosial media itu sendiri merupakan wadah untuk membentuk karakter manusia, hingga sampai cara pola hidupnya, merubah pola kebiasaannya. Ya, terlebih dari itu ketika kita memang hanya mementingkan kehidupan yang hanya supaya terlihat sempurna di mata manusia, itu tidak akan pernah selesai. Artinya adalah ya karena kita hidup itu hanya dipenuhi oleh gengsi itu sendiri ya. Sehingga dari gengsi itu akan membunuh kehidupan originalitas itu tadi dalam pribadi manusia. Nah, tetapi jika kita fokus utamanya dan bisa menjalankan hidup seturut kehendak Tuhan, ya kita tidak akan tergoda untuk mengikuti yang seperti Pak Pendeta Yusuf tadi katakan adalah dari Plato itu, ya memang pasti tidak akan mudah tergoyah gitu aja. Sementara itu. Ya. Terima kasih Mas Tri. Nah, sekarang mungkin tips-tips atau trik untuk menjadi diri sendiri tadi, khususnya untuk kita para anak muda ini yang masih labil kadang ya, itu kira-kira bagaimana Pak Yusuf, terkhusus untuk pelayanan kita di gereja maupun di masyarakat ini? Kita perlu berkaca kepada firman Tuhan ya, bahwa setiap orang, setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu special edition ya. Tiap-tiap orang itu pasti dia itu memiliki kelebihan-kelebihannya, juga memiliki kekurangan-kekurangannya. Satu dengan yang lain itu tidak sama. Maka saya tadi mengatakan tiap-tiap orang itu diciptakan oleh Tuhan special edition ya, edisi yang spesial tiap-tiap orang itu, karena pasti dia mempunyai kelebihan-kelebihannya di samping kekurangan-kekurangannya. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin menjadi diri sendiri, maka kita perlu untuk
terus berkaca kepada firman Tuhan bahwa saya ini adalah makhluk yang spesial di hadapan Tuhan. Ya. Nah, orang kemudian menjadi minder atau takut menjadi diri sendiri itu memang ketika kita melihat hanya kelebihan orang lain tanpa melihat kekurangannya. Dan ketika kita hanya melihat kelebihan orang lain, lalu kita merasa tidak punya apa yang dipunyai oleh orang lain, itulah yang kemudian membuat kita sendiri minder atau takut ketika hidup di dalam lingkungan itu. Oleh karena itu, ya untuk kita bisa menjadi diri sendiri, ya terus kita belajar dari firman Tuhan itu. Tidak boleh lepas dari situ, karena dari situlah kita akan terus diingatkan, kita akan terus diajari, kita akan terus untuk dididik, untuk dinasehati seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Toh sekali lagi Tuhan menciptakan saya sebagai makhluk yang spesial. Pasti saya punya kelebihan dibanding dengan orang lain. Nah, ketika kita melihat kelebihan kita bisa memanfaatkan itu untuk pelayanan kepada Tuhan. Saya kira kita bisa enjoy aja di tengah-tengah lingkungan yang dimana kita ada. Demikian. Yeah. Jadi yang terutama adalah kita harus bisa menemukan kelebihan kita dulu ini ya. Yeah. Dari kelebihan itu akhirnya muncul PD atau percaya diri untuk bisa menjadi diri sendiri. Ya, memang harus begitu. Namun kadang-kadang orang menemukan kelebihan diri sendiri itu kadang-kadang menjadi kontra nanti, Pak. Kadang-kadang akhirnya dia menjadi lebih dia menjadi lebih yang sombong tadi nanti larinya. Nah, itu bagaimana antara kita sudah menemukan kelebihan, namun akhirnya jangan sampai kita melangkah yang lebih jauh, akhirnya sombong terhadap orang lain, bisa merendahkan orang lain. Itu kira-kira trik yang lebih untuk anak-anak muda ataupun yang kita semua ini bisa lebih yang dikehendaki Tuhan Yesus itu gimana, Mas Tri? Ya, berkaitan yang bagaimana tadi, Mas? Jadi kadang-kadang kita sudah menemukan kelebihan kita ya, namun dari kelebihan akhirnya kan muncul PD, kesombongan. Nah, PD akhirnya kalau kita kelebihan tidak terkontrol, akhirnya kita menjadi sombong itu, Mas. Ya, kalau patokan saya itu adalah di ayat Alkitab itu tadi ya, bahwa siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, memang terutama anak-anak muda, ya tentunya juga saya sendiri masih muda ya. Artinya adalah memang godaan anak-anak muda itu memang kesombongan itu sendiri, karena dia merasa di posisi kedudukan yang paling atas dan melihat orang-orang, oh mereka tidak bisa kok seperti saya. Nah, untuk mengatasi hal kesombongan ini sendiri, ya tentunya juga semua orang itu pasti ada karakter sombong itu sendiri, dan itu masih bisa dirubah. Artinya adalah bagaimana kita agar tidak sombong itu tadi, tidak terjatuh ke dalam kesombongan. Ya artinya, ya mungkin kita sombong itu ada berbagai versi ya. Mungkin kita bisa memamerkan sesuai dengan tema tadi melalui sosial media gitu kan, atau menceritakan kepada orang. Lebih-lebih kalau bercerita itu memang mudah, karena tanpa perlu yang namanya bukti. Mungkin kalau sosial media kita bisa memberikan bukti. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bukti itu memang karya kita atau justru malah itu karya orang lain, seperti itu. Nah, jadi untuk untuk mengatasi kesombongan itu, ya sebagai anak muda memang harus mengontrol pribadinya itu sendiri, adalah menjadi dirinya sendiri. Memang itu sulit, tapi jika kita kembali lagi bahwa memang kita sebagai generasi muda itu mau hidup seturut kehendak Tuhan, ya kita memang harus mengontrol pikiran kita sendiri ya. Jangan terlalu mudah untuk melihat orang lain itu yang lebih rendah, tetapi setarakanlah kita semua. Contohnya juga kembali kepada Yesus. Dia memiliki kuasa, dia adalah raja dan
dia bisa melakukan hal apapun. Tetapi di dalam kehidupan Kristus itu sendiri, apakah dia ada namanya kesombongan, tapi dia tidak mempergunakan kelebihannya itu untuk sembarangan, tapi untuk menjadi berkat. Nah, oleh karena itu, jika anak muda itu hanya sombong, ya pastinya itu akan menjatuhkan diri sendiri. Tapi kalau bisa membagikan kelebihan kita kepada orang lain, itu sama saja kita sudah merendahkan, menyetarakan diri kita kepada teman-teman yang lain, dan malah justru kelebihan itu memang harus kita berikan kepada orang lain supaya menjadi berkat. Itu belajar dari Yohanes Pembaptis ya, yang barangkali menjadi bacaan kita di persekutuan doa ketiga itu ya. Bagaimana ketika waktu itu Yohanes Pembaptis didatangi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Lewi, dan ada penafsir yang mengatakan barangkali itu dipakai oleh Sanhedrin, karena memang kemudian utusan ini menanyakan kepada Yohanes, siapakah engkau gitu, apakah engkau nabi yang akan datang, apakah engkau Elia atau engkau siapa begitu, lalu apakah engkau Mesias gitu. Lalu Yohanes mengatakan bukan semuanya itu ya, bukan semuanya itu, walaupun sebenarnya ada kesempatan oleh Yohanes itu untuk mengatakan memang bisa ya, untuk dia mengatakan aku menjadi nabi ya, karena memang Yohanes sendiri kan diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan. Apakah engkau Mesias? Bukan. Bagi Yohanes Pembaptis, kedudukan Mesias itu terlalu tinggi baginya. Makanya dia sadar akan dirinya sendiri bahwa saya itu hanyalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk bersuara di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan ya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias itu yang sesungguhnya sudah ada bersama dengan mereka pada waktu itu, Mesias itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu orang yang memang jujur, dia tidak mau ya mengambil haknya orang lain gitu ya, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Lalu kemudian dia juga dia sangat rendah hati. Untuk menjadi Mesias itu sesuatu yang tidak mungkin bisa ditanggung, bisa dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu, dan dia tahu persis bahwa itu bukan dirinya dan bukan haknya, sekalipun mungkin dia bisa mengatakan ya aku adalah nabi ya, karena memang tugasnya diutus oleh Allah untuk menyuarakan suara Allah, dan itulah nabi ya. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mengambil kesempatan itu untuk dirinya sendiri. Ia lebih memilih menjadi dirinya sendiri seperti ya yang Tuhan berikan kepada dia kapasitas pelayanannya, dia sebagai orang yang memang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias itu. Nah, ini saya kira teladan yang bagus sekali untuk dia tidak sombong, tetapi dia juga tidak minder. Maka kemudian itulah dia yang menjadi dirinya sendiri sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan ya untuk Yohanes Pembaptis sebagai menyiapkan jalan kedatangan Mesias itu. Ya, betul. Berarti intinya bahwa sebagai manusia kita memang harus tetap mengeluarkan originalitas kita Ya. Walaupun di mata orang lain kadang tadi kita takut lebih rendah, takut sama yang lainnya itu kita bukan apa-apa. Namun di sisi lain tadi yang dikatakan Pak Pendeta Yusuf, bahwa kita sudah pede, dalam arti kita sudah percaya diri dengan mengikuti itu, kita tuh juga harus tetap ngerem ya, supaya tadi tidak sombong. Akhirnya seperti Yohanes tadi kan, sebenarnya dia bisa mengatakan saya Mesias itu. Nah itulah para pemirsa semuanya, jadi bahwa originalitas itu
tidak perlu ditakuti ataupun ditutup-tutupi, namun tetap kita tunjukkan dan tetap kita berserah diri kepada Tuhan ya. Itu yang terpenting ya. Nah, sekarang kalau kayak gitu itu yang menilai itu siapa? Seandainya originalitas kita ini sudah bisa mengikuti kayak gitu itu, yang menilai tentunya apakah kita sendiri atau orang lain itu? Ya, di depan saya juga mengatakan bahwa untuk kita bisa tahu tentang diri saya sendiri itu saya butuh orang lain. Itu ya, saya butuh orang lain. Nah, oleh karena itu bisa saja kita menilai diri sendiri dari orang lain. Tetapi kita juga bisa melihat diri kita sendiri dari diri kita sendiri gitu. Maksud saya begini, ketika saya dinilai oleh orang lain, barangkali yang tahu tentang diri saya itu adalah diri saya sendiri. Ya. Nah, itulah maka saya mengatakan kita bisa menilai diri sendiri itu ya karena diri sendiri. Orang lain bisa menjadi salah tentang kita. Kenapa? Karena dia hanya melihat dari sisi luarnya. Yang sisi dalamnya yang tahu adalah kita sendiri. Ya, maka ada di ilmu psikologi itu ya ada jendela jauh hari. Jendela jauh hari itu ada 4 kotak begitu. Ya, ini aku, ini orang lain, ini orang lain, ini aku. Orang lain itu tahu tentang aku juga tahu tentang orang lain. Ya. Sementara aku tahu tentang aku, tapi orang lain tidak tahu tentang aku. Itu, atau sebaliknya, orang lain tahu tentang aku, tetapi aku nggak tahu tentang aku. Dan ada satu titik pertemuan itu, ya dari 4 kotak itu, aku tidak tahu, orang lain tidak tahu, yang tahu adalah hanya Tuhan tentang aku. Ya, itu teorinya jendela Johari. Ya, oleh karena itu baik aku maupun orang lain bisa saja itu menjadi melengkapkan pemahamanku tentang diriku sendiri, tetapi jangan lupa yang tahu segalanya tentang diriku sendiri itu adalah Tuhan. Ya, oleh karena itu yang pertama-tama memang kita perlu jujur kepada Tuhan. Ya, kalau dengan kerendahan hati, iya pasti, karena siapakah kita ini ya dibandingkan Tuhan yang maha luar biasa itu. Gitu ya. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf dan Mas Tri. Jadi pokok bahasan kita pada saat ini sampai pada titik akhir, karena tidak terasa kita ngobrol ini sudah sampai larut malam. Ya. Barangkali Mas Pran hanya satu aja ajakan saya untuk mari kita menjadi diri kita sendiri seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan untuk itu ya kita mesti harus selalu berkaca, selalu menundukkan diri pada kuasa Tuhan. Biarlah pada persekutuan doa pada hari yang ketiga ini sungguh-sungguh kita menjadi seperti Yohanes yang punya kesempatan yang untuk menyombongkan diri, tetapi dia tidak mengambil itu, tetapi dia memilih jalannya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia menjadi diri sendiri, dan itu bisa terjadi bukan karena Yohanesnya yang hebat, tetapi oleh karena Tuhan yang hebat. Jadi bukan aku, tetapi Dia yang luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf Sarjono dan Mas Tri dalam pembahasan ini. Mohon maaf karena durasi yang begitu lama ini sehingga podcast ini tidak cukup. Walaupun saya juga ingin lagi mengulik lebih dalam dengan Pak Pendeta Yusuf Sarjono
dan dengan Mas Tri. Namun jangan khawatir untuk para pemirsa, nanti kedepannya lagi kita bisa ketemu lagi dengan pokok bahasan yang lebih menarik lagi. Namun yang terpenting jangan lupa pada para pemirsa semuanya, tetap like dan subscribe untuk di channel YouTube GKJ Pekalongan ini, sehingga kita semuanya ini bisa lebih semangat lagi untuk memberikan podcast-podcast yang lebih menarik lagi. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.